حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Ya, pada saat ini sedang berlangsung acara seminar Mass Gathering Medicine pada Sabtu 12 Oktober 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Nurul dari Mercy. Dok, mau tanya, acara ini berkenan tentang apa ya? Oke, pertama kali nama acaranya adalah Disaster Academy Mass Gathering Medicine. Jadi Disaster Academy ini memang gagasan awal Mercy untuk membuat sebuah acara pendidikan berhubungan dengan kebencanaan. Jadi diharapkan khususnya untuk personil medis untuk dapat menangani situasi kebencanaan. Nah, untuk pertama kali ini kami mengadakan dengan tema Mass Gathering Medicine, yaitu tentang situasi-situasi medis yang dapat terjadi dalam mass gathering atau berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Oke. Kalau untuk acara ini yang didatangkan untuk dokter saja atau dari kalangan luar juga? Kami terbuka, memang kami khususkan prioritaskan untuk kalangan medis karena tentunya medis yang ikut terjun ke lapangan, tapi kami juga membuka untuk umum yang memang tertarik untuk belajar dan ingin lebih tahu bagaimana prosedur evakuasi dan penanganan medis. Baik, pertanyaannya itu saja dok. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dok? Sama Dr. Sarbini, Ketua Presidium Mercy. Untuk jabatannya sebagai apa nih dok, dokter? Saya Ketua Presidium Mercy ya. Pertanyaan dok, maksud dan tujuan diadakan acara ini apa ya dok? Ini yang pertama adalah rangka ulang tahun Mercy yang ke-20. Nah, terus kita melakukanlah salah satu adalah Mass Gathering ini untuk kita memberikan informasi kepada peserta, kepada publik bahwa tidak semua dokter dan tenaga medis yang lain bisa menangani kasus-kasus apabila terjadi kerusuhan misalnya seperti demonstrasi atau bencana yang lain. Nah, sebab itu pengalaman Mercy selama ini kita coba aplikasikan, coba kita sampaikan kira-kira begini loh langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi persoalan kerusuhan, demonstrasi dan sebagainya. Untuk pertanyaannya lagi, urgensinya dalam seminar ini terhadap kondisi sekarang tuh bagaimana mas? Ini urgen karena belum ada yang lakukan ini. Maka peserta itu puas, senang ya, karena kita memberikan perspektif yang lain ya terhadap bencana ini. Nah, oleh sebab itu ada peserta yang yang begitu antusias karena ada sisi-sisi lain yang memang ya kita nggak ngeh gitu loh. Nah, ini akan disampaikan pengalaman teman-teman, pengalaman Rumah Sakit Budi Kemuliaan, nah pengalaman yang tidak tertulis ini kita coba kita sampaikan lah. Harapannya ke depannya gimana dok untuk para peserta yang hadir pada saat ini? Harapannya adalah semoga para dokter, para medis yang bekerja di lapangan, di ambulan itu bisa bekerja dengan baik ya, sehingga dia safe, dirinya safe, ambulannya safe dan bisa menolong yang lain. Itu harapannya. Apa yang harus dilakukan? Itu yang hal yang penting. Baik kalau gitu dok, terima kasih atas wawancaranya. Ya, terima kasih dok. Silakan kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sih dok, dengan dokter siapa? Dokter Muhammad Baharudin dari Budi Kemuliaan. Jabatannya untuk saat ini sebagai apa ya dok? Oh, saya di perkumpulan Budi Kemuliaan. Maksud dan tujuannya diadakan acara ini apa ya dok ya? Oh begini, ini acara yang dibuat bersama antara Budi Kemuliaan dan Mercy. Maksudnya adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang dikerjakan di tempat-tempat lain dalam satu pertemuan-pertemuan yang besar yang kadang-kadang karena pertemuan itu besar dan kadang-kadang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan ya, yang namanya misalnya demonstrasi dan karena suasana panas. Jadi kita belajar nih. Nah, salah satu pembelajarannya adalah bagaimana persiapan, bagaimana kepemimpinan, bagaimana kerjasama, dan semuanya ini karena Budi Kemuliaan adalah organisasi yang sudah hampir civil society,
civil society itu masyarakat madani yang umurnya lebih dari 1 tahun, kita melihat, apalagi tempat kita di sini nih, di pusat pergolakan kita pelajari bersama-sama dengan Mercy, dengan siapapun teman-teman yang ingin kita lebih baik ke depan, maka kita masuk kumpul di sini, kita belajar persiapan, bagaimana melaksanakannya, dan tentu saja dalam pelajaran-pelajaran ini kita membandingkan dengan tempat-tempat lain. Misalnya contohnya, ada sekian, nih hari-hari ini kita lihat ada demonstrasi di Hong Kong, ada kejadian apa di beberapa tempat di dunia, berapa sih angka-angka morbiditas dan mortalitas? Dan tentu saja kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya cuma satu sebetulnya, adalah mereka memakai pendekatan swarm intelligence. Swarm intelligence itu adalah suatu pemahaman tentang bagaimana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Dan itu kita belajar dari sesuatu yang kecil, namanya semut. Kita belajar dari lebah. Jadi budi kemuliaan bersama dengan Mercy dan siapapun kita yang menginginkan kebaikan untuk semua orang, maka kita ayo belajar bersama-sama. Salah satu adalah kepemimpinan yang dipengaruhi oleh swarm intelligence, yang itu yang dicontohkan semut dan lebah. Lebah pergi kemana-mana, membangun sesuatu, tidak melakukan apa-apa, tapi bagaimana dia bisa melindungi dirinya, membuat lingkungan menjadi lebih baik. Dan itulah dasarnya sebetulnya, kita inilah rahmat bagi seluruh alam. Jadi berkumpul kita, tidak berkumpul kita, semua harusnya akhirnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saya kira itu poinnya. Agensinya apa ya dok ya tentang kondisi saat ini? Oh iya, sebetulnya ini kan pengalaman kita berkali-kali. Ada bom Sarinah, itu ada pertemuan-pertemuan, ada segala macam. Dan kita tahu negeri kita memang di bawah earthquake, di bawah vulkano, negeri yang indah, cantik begini, tapi di bawahnya Allah taram pohon gunung-gunung api yang sewaktu-waktu bisa jadi gempa, bisa ini. Nah, inilah yang sebetulnya bersama-sama nanti bukan hanya kita tetapi banyak kan pihak lain, dan terutama adalah yang disebut dengan moral community. Nah, moral community itu bersama-sama melakukan upaya-upaya yang namanya, nah ini misalnya Dr. Saleh, dokter, siapapun semuanya itu terlibat untuk memberikan yang terbaik tadi sebagai rahmat bagi semesta alam itu. Jadi moral community itu mengupayakan. Jadi kenapa urgensinya apa? Oh ya memang sewaktu-waktu bencana itu bisa terjadi kok gitu. Apalagi di tempat di mana kita kebetulan aja budi kemuliaan ada di tempat di mana sering terjadi pertemuan-pertemuan. Kira-kira gitu. Harapannya ke depannya gimana dok untuk para peserta yang hadir pada saat ini? Oh, harapannya tentu saja ini kan baru mulai. Harapannya adalah nanti kita lebih mengkerucut kepada peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan yang akhirnya adalah kerjasama semua pihak. Jadi tidak ada lagi berkata saya, kami, tapi semuanya akan berkata kita. Oke? Terima kasih dok.